cara sikat gigi yang benar. Waktunya itu sebaiknya tuh berapa lama? Entah harus 5 menit kah atau berapa? Mungkin cukup dengan singkat tapi benar atau gimana ya dok? Kira-kira tuh range-nya berapa lama sih? Oh ya, kalau range-nya sendiri kira-kira 2 menit untuk sekali sikat gigi. Dengan semua permukaannya disikat kayak tadi yang udah saya contohkan. Nah, itu nanti kalau misalnya kita nggak tahu nih udah berapa menit, kita bisa pakai stopwatch dulu awal-awal biar kita tuh bisa kayak oh kalau 2 menit tuh segini. Ntar lama-lama kita kayak udah tahu oh ini udah selesai 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, aku mau berpantun dulu nih buat sobat sehat semua. Bang Jali, pipinya udah kempot. Kembali lagi kita di Jackpot. Oke, pagi ini kita bakal kedatangan narasumber. Tapi sebelum kita mulai, saya bakal memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Dr. Gigi Mega Oktaviani dan kita bakal kedatangan narasumber pagi ini. Kira-kira kita bakal ngebahas apa dan dengan siapa? Langsung aja ya kita perkenalkan narasumber kita pagi ini. Silahkan. Ya, jadi hari ini saya akan membahas mengenai cara sikat gigi dan dengan saya sendiri nama saya Dr. Adnan. Oke, sekarang kita udah tahu hari ini kita bakal ngebahas dengan Dokter Gigi Adnan ya, Dok. Ya, Dr. Gigi Adnan. Gimana, Dok? Kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik sekali sih hari ini. Baik ya, berarti udah siap nih kita bakal ngasih sharing buat sobat sehat di manapun. Iya, pasti. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya, Dok. Oke, silahkan. Kita bakal ngebahas pagi ini tuh ngebahas gimana sih cara sikat gigi yang baik dan benar nih dok, yang harus sobat sehat semuanya tahu gitu biar makin sehat giginya, nggak ada yang bermasalah. Itu gimana sih dok? Jadi untuk sikat gigi sendiri itu ada 4 jenisnya. Nah itu tuh masing-masing kayak ada apa ya, berdasarkan kondisi gigi masing-masing. Jadi di sini yang pertama adalah teknik Fons. Teknik Fons itu adalah untuk anak-anak. Di sini untuk anak-anak sendiri ada dikelompokkan lagi dari 0 sampai 18 bulan, dari 18 bulan sampai 3 tahun dan 3 tahun ke atas. Nah, itu nanti masing-masing umur tuh beda cara sikat giginya. Kalau misalnya yang anak-anak bayi ya 0 sampai 18 bulan itu biasanya dia tuh bisa pakai kasa atau kapas yang lembut. Jadi dia itu nanti dibersihkan rongga mulutnya setelah dia menyusui atau pakai susu botol. Nah setelah itu yang 18 bulan sampai 3 tahun dia bisa orang tua menaruh anaknya di antara lututnya. Oh kayak di pangku gitu ya ya dok? Iya di pangku, tapi kepalanya menghadap kita. Oh gitu. Ya, jadi kita bisa menyikat giginya, ini misalnya giginya nih, kita bisa menyikat giginya pelan-pelan gini. Ya, jadi dia menghadap ke kita, tapi kita yang menyikat. Karena dia kan masih kecil kan, takutnya ntar dia nggak bisa sikat gigi. Nah, jadi kita bersihin semuanya. Terus kalau misalnya yang dia udah 3 tahun ke atas, kita bisa membimbingnya di belakangnya. Jadi kita menghadap cermin, depan kita ada anak kita nih 3 tahun ke atas. Nah, nanti kita kayak sikat juga. Nah, jadi biar dia bisa lihat di cermin gimana sih cara sikat giginya yang benar gitu. Nah, untuk caranya, untuk yang anak-anak dengan teknik Fons itu pertama bisa sebelah kanan dulu. Jadi sebelah kanan dulu seperti ini disikat sebelah kanan. Lalu ganti sebelah kiri. Lalu yang depan disikat pelan-pelan dengan cara sirkular atau memutar. Lalu ganti yang sebagian dalam sama yang dari kanan dulu. Dari sini, dalam sini, terus dari yang kiri. Nah, yang depan itu disikat ke arah keluar, jadi biar dia kotorannya keluar semua. Nah, yang atas juga sama tuh, yang atas juga sama, ini bulat-bulat, pelan-pelan aja. Yang kiri juga. Nah, terus yang ini juga. Terus jangan lupa juga yang bagian yang buat makan.
Ini pertama yang kanan juga. Ini permukaan yang buat makan, terus yang kiri, terus gantian yang atas. Seperti ini. Nah, udah. Terus yang kedua ada teknik bass. Teknik bass itu untuk bisa dipakai remaja atau dewasa. Itu sebenarnya tekniknya hampir mirip sama yang Fonts tadi, tapi ini bedanya sikatnya itu nggak tegak lurus, jadi dia tuh agak mengarah ke gusi gitu. Dia agak mengarah ke gusi. Nah, dia tuh kayak seperti ini. Tapi dia tetap sirkular, tetap membulat. Gantian yang sini juga. Nah, terus ini gantian yang sebelah kiri. Kayak gini. Terus ini juga mengarah ke sini. Dia sikatnya tuh agak mengarah ke gusi, ke arah gusi. Jangan yang lurus kayak yang Fonts tadi. Agak 45 derajat gitu ya, Dok? Ya, ada derajatnya lah. Kira-kira 45 derajat. Terus gantian yang depan. Ini juga. Lalu jangan lupa juga yang dalam, sama kayak yang Fonts tadi, dalam juga jangan lupa. Sikat. Yang sebelah kiri. Lalu yang ini juga. Ini juga ke depan. Biar kotorannya keluar juga. Oke, dicongkel-congkel gitu ya, Dok? Iya, tapi pelan-pelan, jangan keras-keras. Nanti takutnya melukai gusi. Nah, ini yang atas juga sama. Ke arah gusi. Sini juga dicongkel. Jangan lupa juga yang bagian permukaan nih. Seperti ini aja, kalau yang permukaan yang penting disikat aja sesuai dengan permukaannya. Oke. Lalu yang ketiga ada teknik Stillman. Teknik Stillman itu untuk lansia yang giginya tuh ini gusinya udah keangkat. Jadi kayak akar giginya tuh kelihatan dikit dan dia bisa menyebabkan ngilu. Biasanya emang itu yang giginya seperti itu yang lansia. Ini tekniknya beda lagi nih. Dia sama kayak yang Fonts sama Bass tadi. Tapi bedanya dia tuh kayak lebih ke bagian yang akar giginya terekspos atau gusinya naik. Jadi ini kayak kita bersihin akar giginya juga yang ngilu tadi. Dan dia lebih ke arah gusi. Tadi kan ke gigi aja, ke gusi kena dikit. Nah, ini lebih ke gusi. Itu terus gantian yang bawah. Lalu yang ini juga. Ke arah gusi. Ini juga jangan lupa. Nah, terus yang belakang juga sama kayak yang tadi. Terus yang keempat ada teknik charter. Itu buat kalau misalnya kita habis operasi gusi kayak pemotongan gusi atau kita pembersihan karang gigi tapi yang dalam banget. Jadi kita itu tekniknya sebenarnya sama ya kebanyakan, cuma arah sikat giginya tuh beda. Dia kalau yang itu kayak ke arah gini karena dia kayak memijat gusi dan biar ntar lebih bersih, tapi pelan-pelan aja ya, jangan keras-keras karena kan habis operasi juga kan. Nah, dia beda arah. Kalau ini lebih ke arah mahkotanya, arah yang buat makan. Ini juga sama, pelan-pelan aja. Ini. Nah, ini juga. Nah, yang dalam juga sama kayak yang tadi, dicongkel-congkel dikit-dikit. Seperti itu. Lidah perlu nggak sih, Dok, kita sikat? Kalau lidah itu perlu, karena kalau misalnya kita udah sikat gigi tapi lidahnya belum sikat, biasanya kayak masih ketinggalan gitu bau-bau makanan yang baru kita makan, bisa juga bau mulut. Caranya gimana sih, Dok? Oh, kalau lidah ini nggak ada lidahnya. Jadi kayak permukaan lidah disikat aja pelan-pelan. Pura-pura aja mungkin. Oh iya, pakai boleh atasnya, boleh. Dok. Ini kan lidah kan di bawah sini kan. Iya. Ya udah, ini disikat pelan-pelan. Kalau enggak biasanya ada tuh sikat yang khusus lidah. Kalau misalnya nggak ada ya pakai sikat gigi juga bisa sih. Cuma lebih baik pakai yang sikat lidah itu. Biasa dikerok biasa pelan-pelan. Biasanya kan dia warnanya putih tuh habis makan. Itu sampai agak merah gitu. Kayak lidah normal sebelum kita makan. Oke. Iya, kalau seperti gitu, itu. Kita udah tahu nih ya, Sobat Sehat. Cara sikat gigi tuh ada 4. Ingat aja. Charter Bass, Fonts Stillman. Iya. Nah, terus
Selanjutnya nih dok, kalau misalnya kan kita udah tahu nih cara sikat gigi yang benar, waktunya itu sebaiknya tuh berapa lama? Entah harus 5 menit kah atau berapa? Mungkin cukup dengan singkat tapi benar atau gimana ya dok? Kira-kira tuh range-nya berapa lama sih? Oh ya, kalau range-nya sendiri kira-kira 2 menit untuk sekali sikat gigi. Dengan semua permukaannya disikat kayak tadi yang udah saya contohkan. Nah, itu nanti kalau misalnya kita nggak tahu nih udah berapa menit, kita bisa pakai stopwatch dulu awal-awal biar kita tuh bisa kayak oh kalau 2 menit tuh segini. Ntar lama-lama kita kayak udah tahu oh ini udah selesai 2 menit. Kayak gitu. Berarti nah kita udah tahu ya, berarti nanti harus dipraktekin nih sama sobat sehat biar yang tadi gusi-gusinya agak naik, terus akar giginya yang kelihatan terekspos itu bisa dilakuin tadi dengan metode yang sudah dijelaskan. Jadi bisa sesuai kebutuhan kita, misalnya untuk putra-putrinya yang masih bayi ya dok ya tadi atau Ya, balita itu bayi. bisa yang tepat tuh apa kayak gitu. Kalau misalnya terus juga kalau misalnya ini dok waktu sikat gigi tuh sebaiknya tuh kapan aja sih dok yang efektif? Kalau waktunya sendiri dia pagi dan malam 2 kali sehari. Nah, paginya itu 30 menit setelah sarapan dan malamnya sebelum tidur. Tapi kadang biasanya kita kan kayak otomatis habis waktu mandi seperti kayak pagi dan sore. Itu sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya kalau misalnya sikat gigi yang baik tuh 2 kali aja udah cukup. Berarti kalau sore-sore misalnya mandi itu bonus aja ya dok, Iya, dilakuin bonus aja. syukur, ya enggak juga nggak Enggak apa-apa, yang penting pas mau tidur tuh ya yang wajib Ya, wudhu itu penting harus ya banget. sobat sehat ya, nggak boleh kelewat. Kalau misalnya kita udah tahu semuanya, kalau untuk pemilihan sikat giginya nih dok, biar jangan sampai giginya bermasalah atau apa itu ada nggak sih dok ketentuannya atau apa aja deh yang penting gue sikat gigi atau ada nih dok tips-tipsnya kayak gitu? Oh ya, kalau misalnya sikat giginya nih, kita pilih yang ujungnya tuh membulat dan nggak terlalu panjang, biar dia nanti nggak melukai daerah pipi kita yang bagian dalam. Karena kalau misalnya dia nggak panjang terus dia nggak tajam juga, kan ntar takutnya melukai kan. Lalu ininya, si bulu sikatnya nih, biasanya di sini tuh ada tulisannya atau dibungkusnya, soft, medium, dan hard. Nah kita tuh mending lebih baik yang soft karena dia kayak lembut banget dan nggak melukai gusi dan gigi. Karena nanti kalau yang terlalu keras, dia takutnya tuh kayak membekas di giginya dan dia terlihat lebih kasar gitu. Dan itu pasti ya perlu perawatan lagi kan kalau misalnya kayak gitu. Iya. Meminimalisir lah. Oh, berarti harus diperhatikan juga ya, karena Iya, kalau nggak bener. nanti efeknya kena gusinya gitu ya. Mm-mm. Mungkin awal-awal kayak ngerasa, duh lembek banget nih sikat gigi, Iya, kayak nggak pasti sikat sih. gigi udah bersih belum ya? Tapi ternyata ya memang harus yang seperti itu ya dok Iya, ya. nggak usah yang keras-keras, nggak perlu. Oke. Kalau misalnya nih dok, untuk pasta giginya sendiri tuh ada ininya nggak sih dok? Ada harus seberapa, sebanyak apa, kayak harus apa sampai penuh biar ada jaminan untuk biar bersih nih giginya. Ada nggak sih dok untuk anak-anak kah, dewasa sama atau beda dok? Oh ya, kalau tadi itu yang balita 0 sampai 18 bulan itu nggak perlu. Kita hanya pakai kasa yang basahin aja, dibersihin ke semua rongga mulutnya. Tapi kalau yang untuk 18 bulan sampai 3 tahun, dia sebesar kacang polong, kecil aja. Kayak di sini di ujung bulat gitu. Ya. Nah, kalau anak-anak yang 3 tahun ke atas tadi, dia bisa ditaruh di atasnya ini tapi selapis tipis saja mengenai. Tapi kalau yang dewasa itu beda lagi tuh. Dewasa agak banyak lah ya kan, giginya lebih gede dan rongga mulutnya lebih besar. Nah, dia bisa sebesar biji jagung, agak gedean dari biji kacang polong tadi, atau bisa semuanya kayak yang selapis tipis tadi tapi agak banyak. Oh, agak tebel. Iya, agak tebal, tapi jangan tebel-tebel banget Iya. ya. Ya secukupnya lah, kita bisa menghilangin ntar kalau udah tahu. Nah, ntar diolesin sini. Terus nanti kasih air dikit, udah sikat. Berarti tapi kalau buat yang anak-anak kalau bisa air mateng ya dok. Iya. Kan belum bisa nelen, belum bisa ngeludah ya. Iya, Nanti belum bisa meludah. ngeri ketelen. Oke, kalau misalnya ini dok, kalau selain sikat gigi nih, alat bantu apa sih dok sebaiknya yang efektif gitu kan? Kadang misalnya ada yang merasa, aduh kok udah sikat gigi tapi merasa masih nggak nyaman ya. Ada apa sih dok, alat lain ada nggak sih atau udah cukup kah sikat gigi? Kalau misalnya alat lain tuh ada namanya dental floss. Itu benang gigi lah.
Itu nanti tuh fungsinya buat apa sih? Buat bersihin bagian-bagian sela-selanya ini. Karena kalau misalnya kita pakai sikat gigi aja, dia kan nggak bisa masuk tuh ke sela-selanya. Pasti ada yang nyempil dikit sisa makanan. Apalagi yang paling belakang, itu paling paling susah kan. Nah, itu kita bisa tuh pakai benang gigi dental floss. Nanti caranya ya kita masukin aja ke sela-selanya gitu, dibersihin. Dia tuh ada yang udah ada gagangnya, udah ada ada lagi yang cuma benang doang. Gitu. Iya, mending kalau misalnya kita agak susah bersihnya pakai yang ada gagangnya. Jadi itu kayak tinggal masukin ke sela-sela, masukin keluarin gitu. Konsepnya sebenarnya mirip kayak andukan ya dok, digesek-gesek gitu Iya, ya. pinggirnya Ngandukin biar gigi. bersih. Iya. Jadi gampangnya sebenarnya ya. Tapi Iya. bedanya pakai benang gigi ya. Iya, pakai benang gigi. Benang gigi ya sobat sehat, jangan pakai benang jahit. Pokoknya itu karena nanti beda ya. Iya, nanti bisa melukai kalau benang jahit. Iya, harus benang gigi juga yang sama karena buat gigi. Iya. Oke, kalau gitu misalnya nih udah bersih semua dok, ada faktor lain gak sih dok yang bakal bisa nyebabin bau mulut nih? Aduh kayak udah sikat gigi, udah bersih-bersih, tapi kok masih kayak bau-bau nggak enak gitu mulutnya. Ada faktor lain gak sih dok misalnya yang masih bisa menyebabkan nih di rongga mulut kita sendiri gitu? Kalau untuk faktor lainnya ada beberapa sih, kayak misalnya nih kita lupa untuk bersihin karang gigi. Nah, bersihin karang gigi itu minimal 6 bulan sekali ya. Jadi nanti 6 bulan sekali kalau bisa cek kontrol ke dokter gigi buat bersihin karang gigi dan lihat masalah gigi yang lainnya. Bisa juga adanya gigi bolong. Nah, itu meskipun kita udah bersihin tuh biasanya ada yang nyempil di dalamnya dan kita nggak tahu. Biasanya itu bisa menyebabkan bau. Lalu adanya sisa akar gigi. Nah, kalau sisa akar gigi tuh malah lebih parah lagi. Dia kayak kita nggak tahu dan dia kan pasti posisinya lebih rendah kan daripada gigi yang lain. Ya. Di sini tuh misalnya, itu pasti makanan udah numpuk di situ. Gitu. Dan kalau bisa langsung cabut aja itu yang sisa akar gigi. Oh, misalnya itu berarti kalau misalnya lubang gigi itu bermasalah nggak sih dok? Maksudnya bisa jadi penyebab nggak sih kalau lubang gigi? Bisa, yang gigi bolong tadi bisa. Oh, gigi bolong itu ya. Iya. Selain itu, oke. Kalau misalnya udah dicabut kan giginya tuh jadi lubang itu ada, maksudnya bukan jadi lubang, jadi bolong gitu, bisa nggak sih dok? Oh, yang kayak ada space antara gigi yang karena, lainnya itu ya? Tadi kan ada sisa akar, kan harus dihilangkan ya. Iya. Terus ada penggantinya kah atau biarkan aja nih? Ya udah bolong ya udah biarin gitu. Kalau gitu ya berarti diganti gigi palsu. Oh gitu. Biar dia bisa sesuai fungsinya lagi. Biar bisa ngunyah. Ya sobat sehat. Apa ya tadi berarti gigi palsu ya yang harus diganti, bukan janji palsu. Jangan selain gigi palsu jangan didengerin yang palsu-palsu ya, hanya gigi palsu yang menyehatkan. Oke, kalau misalnya ini dok, obat kumur sebenarnya itu perlu nggak sih dok? Obat kumur tuh sebenarnya kita boleh pakai tapi jangan sering-sering. Oh gitu. Kita takutnya ada kandungan yang di obat kumur itu yang membuat mulut kita malah kering. Pokoknya jangan setiap hari deh. Oh gitu ya. Karena mulut kita perlu bakteri baik juga ya Iya, dok ya. nanti takutnya kalau kita kumur-kumur terus bakterinya yang baik jadi ikutan hilang kan. Yang jaga rumah ikut pergi ya dok ya. Yang jaga rongga mulut ya. Oke, jadi kan kita udah tahu nih ya sobat sehat, apa aja sih yang udah jadi rasa penasaran kita nih. Semoga sudah menjawab dan bisa dipraktekin ya sobat sehat, disebarluasin karena kan ini bisa jadi ilmu buat semua biar bisa sharing-sharing, dapat pahala pastinya buat kita semua juga. Oke, kita bakal masuk ke mitos atau fakta. Jadi kita biar lebih jelas nih apa aja sih yang kayak simpang siur di masyarakat bisa kita gamblangin di sini. Jadi kayak oh ini gak boleh ya, oh ini boleh ya. Jadi yang benar itu insya Allah bisa kita lebih terjawab ya dok ya. Jadi biar bisa terputus nih mata rantai mata rantai yang gak ada ujungnya. Semoga bisa menjawab. Kalau misalnya nih dok ya, mitos atau fakta nih ya sobat sehat, penggunaan tusuk gigi itu baik gak sih dok untuk membersihkan makanan yang terselip? Itu mitos sih. Tadi kan udah dijelasin kan. Kalau misalnya kita bersihin yang makanan sisa-sisa yang terselip di antara gigi, itu baiknya kita pakai benang gigi aja.
Sebenarnya bisa sih kalau misalnya kita pakai tusuk gigi. Cuma takutnya ntar dia melukai gusi dan bikin giginya tuh kan tusuk gigi kan pasti kayak agak gede gitu kan. Ntar takutnya waktu masuk di sini dia kayak jadi renggang gitu giginya. Jadi lebih baik pakai benang gigi aja karena dia nggak merubah atau nggak maksain banget nyelip ke antara gigi kan. Karena mungkin juga tusuk gigi di pasaran itu kan ini ya dok, mungkin kayak ada serabut-serabutnya ya, Iya, kayu, bener. serabut kayu entah atau bahan yang dari apa gitu ya. Khawatir bisa malah nusuk ke gusi ya, malah Iya. nanti jadi perdarahan ya mungkin ya dok ya, kayak gitu. Berarti mitos ya sobat sehat kalau Iya. misalnya bersihin sisa-sisa makanan itu menggunakan tusuk gigi. Jadi harus diganti dengan Benang gigi. benang gigi. Oke. Nah, ini nih yang pasti yang apa lebih banyak nih kayaknya di masyarakat. Isu-isunya. Cabut gigi itu menyebabkan buta nggak sih, Dok? Mitos atau fakta nih, Dok? Wah ya ini banyak banget nih denger-denger kayak itu. Iya. Ya itu adalah mitos. Jadi kalau misalnya kadang tuh juga ada tuh kayak yang tanya, dok saya pengen cabut gigi atas tapi kayak saya takut buta. Terus kayak kaget, kenapa buta? Padahal itu tuh beda. Mungkin mereka ngiranya kayak suntik bisa kena ke mata kali ya. Padahal itu tuh nggak sejauh itu kalau misalnya kita nyuntik gigi atau yang apa kan dia di dalam kayak di atas gusi gitu kan kita nyuntiknya. Kita nggak mungkin sejauh itu dan sarafnya itu dia beda. Nggak kalau saraf mata kan di sini kan, saraf gigi paling di sini doang. Nah itu cuma sebatas itu kita nggak yang sampai atas banget. Iya. Jadi kayak aman pasti aman kok kalau misalnya cabut gigi atas. Dan juga nggak mungkin ya dok kita mau niat mencelakakan Iya. pasien, pasti kita bakal mau lebih menyehatkan pasien pastinya, karena kan mungkin juga tadi yang kayak dokter Adnan bilang kalau misalnya ada sisa akar atau apa itu kan harusnya dihilangkan ya dok Iya. ya, karena bisa bikin infeksi. Nah berarti Benar. kalau nggak dicabut ya ini kan berarti harus dirawat ya dok. Iya. Maka itu harus dicabut kalau misalnya di sisa akar, dan insya Allah aman dan nggak beda ya, Iya, ininya ya, beda, dok, sarafnya persyarafannya. Oke, selanjutnya nih dok, mitos atau fakta nih dok, kondisi anak yang suka menghisap ibu jari, hisap jari-jari itu dapat menyebabkan giginya maju atau maaf tonggos gitu. Mitos atau fakta? Ya itu adalah fakta. Wow, fakta Iya. ya ternyata ya. Karena emang ya kalau misalnya nih dia kayak keseringan nih hisap jempol tuh. Biasanya kan gini tuh. Hisap jempol kan. Ini pasti kan yang bagian atas tuh bakal maju karena ketekan si jempolnya ini. Kedorong ya. Kedorong. Terus yang ini juga ketekan juga kedorong ke bagian belakang. Jadi kayak space-nya ini harusnya yang gini, jadi kayak ini agak ke depan, ini agak ke belakang. Jadi dia nambah space lagi nanti. Jadi dia kelihatan tonggos deh. Oh, space itu jadi kayak berjarak ya dok ya. Iya, jadi ada jaraknya lagi nanti. Ada nggak sih dok apa yang harus dilakukan misalnya kalau udah terjadi seperti itu? Ada nggak sih atau pencegahannya itu apa yang baik biar jangan sampai nih sobat saya semua jangan sampai ada yang seperti itu, dan untuk kebiasaan buruknya bisa dihilangkan menghisap ibu jarinya gitu. Iya. Ada? Ada sih kalau misalnya di rumah mungkin dikasih apa ya yang pahit-pahit juga bisa sih. Jadi kayak misalnya nih di ujung jarinya tuh dikasih kayak pahit-pahit dikit. Tapi ya ini jangan sering-sering ya, maksudnya ini buat antisipasi kalau di rumah aja. Biar dia nanti waktu mau masukin ibu jarinya dia tuh nggak ngerasa pahit dan dia lama-lama jadi nggak suka. Atau sebenarnya bisa juga kita tuh lebih awal kalau misalnya kita tahu anak kita kayak gitu kebiasaan buruk, langsung konsultasiin aja ke dokter gigi. Biasanya ada tuh alat yang untuk biar dia tuh nggak bisa menghisap ibu jari. Oh gitu. Ada alat khususnya berarti ya? Ya dok, nanti ke spesialis ortodonti ada. Oh gitu. Berarti bisa alternatif cepetnya nih misalnya Iya, daruratnya bener. bisa dipakein yang pahit-pahit buat alarm nih si Iya. kecil buat nggak ngelakuin. Jangan diisep-isep ya nanti giginya gini-gini jadi kita langsung kasih yang pahit-pahit biar dia oh iya kalau diisep nanti makan yang pahit-pahit atau Iya, apa. dia nggak suka nanti kan. Nanti kalau udah lebih mungkin udah lama kebiasaan buruknya bisa dikonsultasiin ya ke Iya, dokter lebih baik secepatnya sih konsultasi. spesialis orto atau ini ya dok yang buat merapihkan gigi ya. Iya, bisa bermakan. Oke nih, yang selanjutnya mitos atau fakta sih dok kalau misalnya gigi yang udah lepas
tapi itu masih bisa dipasangkan lagi atau dikembalikan ke lubangnya. Oh, kalau itu juga fakta. Oh, bisa ya dok? Iya, Berarti bisa, ya, dok? bisa Gimana sekali. sih dok caranya? Kalau misalnya nih kita kecelakaan nih, bisa atau jatuh deh, kejontor nih, terus lepas giginya. Nah, kita hati-hati pegang yang bagian ini, yang bagian atasnya, bagian ini. Misalnya lepas kan? Nah, ini ada yang lepas nih. Ini tuh yang bagian dalam ini, jangan sampai kepegang. Oh, Jadi biarkan ini bersih, tetap bersih. Kita cuma pegang gini aja, terus masukin ke wadah yang ada susunya, air susu. Jadi itu tuh bisa membantu biar dia tuh bisa dipasang lagi nanti. Dan kalau bisa secepatnya langsung ke dokter gigi atau puskesmas atau rumah sakit, bawa itu giginya, lalu ntar kasih ke dokternya biar bisa dimasukin lagi ke dalam namanya soket sih, ke dalam soket yang buat gigi ini masuk ini. Nah ntar dia tuh bisa masuk lagi seperti semula. Nah. berarti yang dipegang itu yang putih-putihnya ya dok? Iya, yang putih-putihnya aja, jangan sampai yang dalam tuh kepegang. Mahkotanya aja, jangan sampai akar giginya ikut kesentuh sama kita, berarti itu bisa. Kalau misalnya ada kecelakaan, dalam arti kecelakaan yang kecil ya, maksudnya bisa kita amankan giginya, tapi jangan pegang akarnya karena ini ya dok, takut nanti malah mati ya sarafnya dok ya. Takutnya. Jadi mahkotanya aja, yang putih-putihnya aja, terus kita cari langsung susu ya berarti ya yang mungkin bisa lebih mudah kita dapatkan ya. Karena ini takutnya kalau akarnya kena nggak bisa itu terkontaminasi kan. Kita nggak tahu tangan kita bersih atau enggak. Iya benar gitu juga ya. itu. Mungkin bisa saya rangkum ya untuk obrolan pagi ini. Pastinya ini menarik banget materinya dan pasti bisa bermanfaat. Oke dok, saya coba izin simpulkan ya dok. Berarti ini buat sobat sehat semua. Jadi harus diingat tadi sikat gigi yang tadi sudah dokter Adnan jelaskan. Sikat gigi itu ada empat cara. Nah 4 cara dan dipastikan kita harus yang sesuai. Misalnya untuk anak-anak, untuk dewasa. Terus juga untuk pasca tindakan, misalnya ada sobat sehat mungkin yang suka atau pernah cabut gigi bungsu gitu ya. Terus juga pemilihan pasta gigi, pemilihan sikat gigi, terus waktu-waktunya tuh kapan aja. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi sikat gigi itu baiknya sesudah sarapan dan malam sebelum tidur, terus juga kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Supaya bisa cepat tercegah ya dok kalau misalnya ada apa-apa ya. Iya, kalau ada gigi bolong atau sisa akar. Iya, terus juga hindari penggunaan obat kumur ya, maksudnya yang terlalu sering karena bisa sebaiknya ya dihindari ya dok. Berarti dengan kita bisa kontrol ke dokter gigi kan berarti yang sisa-sisa akar juga harus dihilangkan, karang gigi dihilangkan, berarti kan bisa lebih bersih lagi giginya ya. Baik, nggak kerasa nih kita udah kebahas semua kali ya, kurang lebihnya sudah terjawab. Semoga materi kita pagi ini bisa menjawab semua rasa penasaran, rasa kayak aduh ternyata seperti ini ya yang benar ya, seperti ini yang benar ya, kayak gitu. Jangan lupa nih, berarti kalau misalnya udah di ini nih kita udah didengerin sampai selesai, kita jangan lupa buat sobat sehat like, comment, subscribe, share juga, terus juga boleh nyalain lonceng merahnya biar bisa update banget nih, nggak kalah seru, nanti bakal ada lagi materi-materi berikutnya yang pasti bisa menjawab rasa penasaran sobat sehat semua. Oke, kalau mau komen atau tanya-tanya bisa langsung ya di kolom komentar atau bisa langsung datang ke RSUD Pademangan, bisa langsung konsultasi sama dokter-dokternya yang pasti bakal bisa menjawab, bisa merawat semua keluh kesah dari sobat sehat semua. Kalau gitu saya Dokter Gigi Mega dan Dokter Gigi Adnan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semuanya semoga bermanfaat untuk teman-teman dan sobat sehat semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
give off a toxic vibe, making me lose my mind. That's why I'm sitting in your room. Looks like Lil Uzi Tomb. Thought I smelled a witch, but